Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesehatan. Akhirnya kita bisa melaksanakan atau mengikuti acara persuli yang terakhir, yang kelima, untuk membahas tentang apa yang sudah teman-teman kerjakan di minggu kelima. Kemudian nanti setelah itu saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan untuk tugas-tugas di akhir KKN dan juga nanti kita perlu diskusikan bagaimana terkait penarikan teman-teman dari tempat KKN. Kira-kira seperti itu nanti yang akan kita diskusikan pada persuli terakhir kelima malam hari ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan masuk pada sesi mendengarkan apa yang sudah teman-teman kerjakan di minggu kelima. Akan saya minta secara acak. Yang pertama adalah Mbak Firda Ayu. Apakah ada Mbak Firda? Ya, Bapak, sebentar. Ya. Oke, Mbak Firda. Iya, Bapak. Silakan menyampaikan apa yang sudah dikerjakan pada minggu kelima. Pada minggu kelima saya itu, saya kan Sebentar, mengajukan, Mbak. pertama mengajukan kelas. Bisa di-on-kan kameranya? Ya, silakan. Pertama kan mengajukan kelas KKN secara online, tetapi kan yang saya laksanakan itu kelas KKN offline, di mana kelas KKN offline itu biasanya saya lakukan di sekolahan SMP Al Munawaroh. Terus prokernya itu kan mengenai praktik atau pengaplikasian dari pelatihan yang sudah dilatihkan itu, Pak. Seperti itu. Oke, ada kendala apa Mbak Firda? Ini menjelang akhir. Alhamdulillah, Pak. Sudah tidak ada, cuma yang pertama-tama itu aja. Kan sekarang kan guru sudah bisa ditemui di sekolahnya itu. Artinya program yang sudah kamu rancang sejauh ini kira-kira berapa persen sudah bisa sampai ke target mitra? Ya 70% itu masalahnya kendalanya itu kan terutama kalau di pedesaan itu kan sinyal, Pak, seperti itu. Oke, memang sinyal ya. Iya, sinyalnya itu kadang-kadang kan anak-anak paketan seperti itu. Oke. Terus ada yang ditanyakan Mbak Firda? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, terima kasih Mbak Firda. Iya. Iya, Selanjutnya sama-sama, Pak. Mbak Kirana Ekareski. Silakan Mbak Kirana, apakah sudah gabung? Oke, sampun Bapak. Oke, silakan Mbak Kirana. Minggu ini saya seperti kemarin Pak masih menerima pesanan sama pembuatan Instagram, sudah mulai jalan gitu Pak.
Terus karena ada ketelatan pengeditan video, jadi saya gunakan untuk mengedit video untuk minggu ini, Bapak. Oke. Mekanisme pemesanan via online Instagram itu apakah mitra Mbak Kirana sudah bisa melanjutkan, artinya bisa menggunakan itu nanti setelah ditinggal? Nggih, karena kan yang mengoperasikan itu anaknya dari mitra, Bapak. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada masalah ya? Nggih, alhamdulillah. Oke, ada masalah. Ada yang ditanyakan, Mbak Kirana? Sementara ini belum, Bapak. Oke, belum ya? Belum. Oke, lanjut Mbak. Terima kasih. Sama-sama Mbak Kirana. Lanjut Mbak. Sebentar. Maulidatun Nabila, Mbak Maulidatun Nabila. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan minggu kelima saya ini memberikan kayak pembuatan akun, Bapak, pembuatan akun untuk Shopee dan juga mulai penguploadan produk di Shopee, Bapak. Terus? Sama itu pendampingan dalam pemasaran produk di Shopee itu, Bapak. Oke. Proses mulai dari mendesain, kemudian bagaimana nanti proses ketika ada yang mengirim, bagaimana melayaninya, gitu kan? Bagaimana prosesnya, mitranya sudah bisa mengerjakan itu, Pak? Alhamdulillah sudah, Bapak. Kemarin saya kasih itu tata caranya kayak panduannya gitu, Bapak. Oke. Dalam bentuk entah itu dalam bentuk soft file PPT ataupun dalam bentuk video. Ya, begitu. Artinya berarti sudah bisa mandiri ya nanti ketika program KKN selesai ya. Karena nanti dalam minggu depan teman-teman sudah ada surat penarikan ini. Gitu. Iya, Bapak. Ya, ada pertanyaan Mbak Maulidatun? Belum, Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus lanjut Mas Gumel Yiki Balum. Silakan Mas Gumel. Oh iya Mas. Kita ambil topiknya mengenai ini Pak, jamur jagung. Jamur jagung. Kalau bahasa Jawanya, ya jamur jagung. Terus, nah dalam minggu ini saya sudah melakukan pembibitan, tinggal panen. Jadi tadi sempat panen jamur jagung. Nah habis itu dijual Pak. Jadi ada yang lewat online, terus ada yang lewat perorangan. Oke, sejauh ini yang paling membuat kendala bagi mitra, apalagi waktu keadaan pandemi ini, penjualan yang lewat perorangan, apakah seperti biasa atau ada masalah, Mas Gumel? Kalau untuk penjualannya itu sejauh ini masih sedikit kendala karena situasi seperti ini, Pak. Jadi ada kendala sedikit karena situasi corona seperti ini. Tapi yang untuk proses penjualannya yang beli itu warga yang dekat aja, Pak. Oke, Mas Gumel dalam dalam programnya apakah memberikan pemahaman atau pengetahuan transfer knowledge kepada mitra terkait dengan penjualan menggunakan online, Mas? Iya, Pak. Oke, ada yang ditanyakan, Mas Gumel? Saya mau menanyakan, Pak, itu untuk program ini apa yang
saya kendala itu mengenai ini Pak, logbook ini Pak. Itu kita kegiatan yang kita lakukan yang itu yang kita kirim ya Pak. Iya, jadi misalkan contoh gini Mas Gumel pertama kali memberikan ingin dalam misalkan minggu kedua dulu ya, itu ingin bagaimana tata cara penanaman jamur jagung yang baik misalkan. Nah, itu nanti diselenggarakan kelasnya adalah di hari Sabtu misalkan gitu ya. Nah, berarti nanti misalkan di hari Senin Mas Gumel itu kemudian misalkan browsing mencari informasi tentang bagaimana cara pembibitan jamur jagung yang baik. Itu menjadi kegiatan di hari pertama. Hari kedua kemudian mendatangi mitra terkait dengan masalah apakah bisa itu dilakukan di hari Sabtu itu jam berapa, itu bisa menjadi nanti laporan logbook untuk hari Selasa. Hari ketiga di hari Rabu misalkan Mas Gumel itu kemudian membuat materinya di rumah, membuat materi menggunakan PowerPoint atau apa untuk kelas, itu bisa menjadi laporan logbook di hari ketiga. Dan seterusnya sampai penyelenggaraan kelas di hari Sabtu. Seperti itu, Mas Gumel. Oh ya Pak, makasih Pak. Saya ini kebetulan baru gabung jadi. Oke Pak. Ya, atas penjelasannya. Ya, makanya itu dari kemarin saya tunggu-tunggu kenapa belum gabung-gabung ini. Nanti kalau ada persoalan atau apa silakan langsung ditanyakan. Ya, via grup Mas ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jangan keluar. Ya, jangan keluar dulu, nanti ada informasi penting di akhir, Mas Gumel ya. Baik, siap Pak, siap. Ya. Oke, terima kasih Mas Gumel. Sekarang lanjut ke terima kasih. Mbak Nisai Ramilinia Panuluh. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Pada minggu kelima ini, yang sudah saya lakukan yaitu pembuatan kuis atau Google Form dari Google Classroom untuk ujian harian para siswa dari mitra yang saya bantu. Kemudian melakukan pembuatan video edukasi mengenai cara menyikat gigi dengan benar dan cara mencuci tangan dengan benar. Itu yang saya lakukan pada minggu kelima ini, Pak. Oke, terkait dengan hal itu ada kendala, Mbak Panulu? Alhamdulillah masih lancar sampai sekarang. Masih lancar ya. Ingat kuisnya, terus kemudian kegiatannya jangan lupa difoto ya. Contoh kuisnya kemudian tetap tercapture karena nanti salah satunya yang muncul di laporan akhir atau di tugas akhir itu adalah apa yang dikerjakan. Gitu Mbak ya. Iya siap Bapak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut. Terima kasih Mbak Nisai Raminilia Panulu. Oke Bapak, terima kasih. Sekarang saya pindah ke Mbak Dika Mega Kriswanda. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di minggu kelima ini, kebetulan dari mitra itu meminta dibuatkan contoh mengenai laporan dari penjualan usahanya. Dan kemudian udah saya buatkan, tapi ada kendalanya Bapak. Jadi pas hari Senin saya buatkan contohnya di rumah, terus pada hari Selasanya mau saya bawa ke mitranya itu, kebetulan mitranya lagi sibuk, ada kegiatan upacara adat di sini, terus besoknya lagi mitranya juga ada kegiatan lain, dan untuk hari ini juga, dan tadi niatnya saya mau ke rumah mitra untuk membawa laporannya itu juga berhalangan karena ada saudaranya yang meninggal gitu Pak. Jadi untuk minggu kelima ini kebetulan saya masih sedikit jarang untuk bertemu dengan mitra seperti itu Pak. Untuk pengisian logbooknya saya juga jadi bingung untuk misalnya bagaimana gitu Pak. Oke, gini Mbak.
Jadi silakan diisi aja sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena kan yang namanya kejadian itu kan kita nggak tahu ya gitu. Yang penting apa yang memang dikerjakan pada waktu itu yang direncanakan ditulis aja. Nanti terus kemudian tinggal disesuaikan dengan mitra, dimintakan tanda tangan, tidak jadi masalah. Itu yang penting target di minggu itu nanti itu bisa kemudian Mbak Dika ganti di hari-hari yang lain. Gitu. Artinya tetap bisa dijalankan. Yang penting tunggu dulu sampai waktu bergabung mitra ini kemudian sudah agak berlalu gitu ya, jangan didesak-desak ya, enggak Iya, masalah. berarti untuk logbooknya disusun sesuai rencana, tapi pelaksanaannya bisa minggu depan atau kapan gitu nggak Pak? Ya, boleh. Oke. Iya, siap. Terima Ya. kasih Bapak, itu saja. Oke, terima kasih Mbak Dika Mega. Sekarang lanjut Mas siapa ya? Mas Gana saja, Mas Gana Muhammad Wahyu. Ada Mas Gana Muhammad Wahyu. Oke, Mas Gana belum gabung. Saya ganti Mas Hamzah. Mas Hamzah, Iya, Bapak. silakan Mas Hamzah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Nah, ini saya mau membagikan kegiatan saya di minggu kelima ini, terutama kegiatan saya yang saya lakukan itu adalah pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Banjarmendalan, di mana melalui pembagian daging kurban, ikut membantu pembagian daging kurban, dan dari warganya sendiri itu mengapresiasi apa yang saya lakukan gitu Pak, sangat mengapresiasi apa yang saya lakukan. Kemudian juga saya juga menyelenggarakan kelas KKN offline yang keempat, di mana kepada mitra saya yaitu anak-anak kecil, anak-anak sekitar SD, untuk mengerjakan kuis lah melalui Kahoot, dan dengan materi Indonesia dan materi tentang Kota Lamongan. Itu saja Pak. Oke. Terkait dengan masalah membantu daging kurban tadi kan itu ternyata bukan bagian dari rencana Mas ya. Oke. Ya, tapi nggak jadi masalah. Memang itu kan yang terjadi, yang berkembang seperti itu. Itu nggak jadi masalah. Bisa juga kalau misalkan secara mendadak memang diminta seperti itu, bisa juga tuliskan saja di logbook juga tidak jadi masalah, Mas. Oke. Ya, ada pertanyaan, Pak. Mas Hamzah? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu terima kasih, Mas Hamzah. Semoga lancar sampai akhir nanti. Oke, Pak, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas Gana. Mas Gana. Iya, Pak. Oke, silakan, Mas Gana. Minggu KKN keempat saya ada permasalahan di mana pada mitra dari guru SMP 4 Negeri Sumeneb ada kendala pada website-nya. Kendala pada Pak? Oh, website. Ya, website utamanya itu berbentuk blogspot. Jadinya jika ada siswa baru yang mendaftar ke SIM 4, info-info yang terbaru dari SIM 4 itu agak susah. Jadinya saya membuat sebuah website baru untuk SIM 4 yang berupa sch.id, di mana website tersebut bisa digunakan untuk keperluan siswa dan juga guru. Apakah nantinya website tersebut bisa dimasukkan dalam laporan, Pak? Silakan, nggak masalah kalau menurut saya, Mas. Itu kan karena memang sesuatu yang
mendesak, artinya karena situasi gitu kan, akhirnya Mas Gana kan membuat alternatif itu. Disampaikan Iya. aja nanti di laporan, nggak jadi masalah. Oh, iya. Begitu Mas ya. Selain Iya. itu ada kendala lain? Dan nggak ada, Pak. Untuk Nggak ada saat ini ya. nggak ada. Oke, sama mungkin nanti masih ada beberapa ke depan, Mas Gana, saya minta tolong tetap untuk nanti membuat Google Drive untuk minggu yang kelima, Mas ya, untuk Oh iya, Pak. pengumpulan logbooknya. Oke, terima kasih Mas Iya. Gana, semoga lancar sampai nanti akhir. Iya, terima kasih. Sama-sama. Lanjut, Mbak Vera Fitriani. Ada Mbak Vera? Mbak Vera, halo? Oke, nampaknya tidak ada. Mbak Elvira Hanum Firdausi. Halo, Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Kegiatan saya minggu kelima itu saya pemantapan pembuatan logo untuk UMKM sama memasukkan produk di marketplace-nya. Terus selanjutnya saya membuat kelas tentang strategi pemasaran di SD UNED bersama mitra. Oke. Ada kendala, Mbak, pengerjaan itu? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Masih lancar-lancar aja. Iya. Ya, ada yang ditanyakan? Untuk saat ini belum ada. Oke, belum ada. Kalau gitu, terima kasih. Nanti semoga lancar sampai akhir, Mbak. Sekarang saya lanjutkan ke yang terakhir. Ya, Pak. Makasih. Sama-sama, Mbak. Mbak Selgi Puspamika. Ya, Pak. Oke, Untuk kegiatan di kelima ini, saya melakukan pengajuan kelas, lalu penyiapan materi, dan pelaksanaan kelas, Pak. Oke. Terus untuk pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan lancar, Mbak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Untuk saat ini masih belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Alhamdulillah kalau seperti itu semoga berjalan lancar sampai akhir ya, Mbak. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sebelum saya masuk untuk menyampaikan materi tentang penarikan dan juga materi untuk laporan akhir, mungkin ada teman-teman yang lainnya yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin menanyakan, silakan. Saya persilakan terlebih dahulu. Bapak, mohon izin bertanya. Silakan, Mbak Nur Lailatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihidupkan, Mbak. Biar iya. muncul. Mohon maaf, Bapak, saya ingin izin bertanya terkait dengan daftar hadir peserta yang biasanya diisi oleh peserta kelas itu, apakah harus ditandatangani oleh kepala desa, nih, Pak? Daftar hadir peserta. Iya, iya Mbak. Sebagaimana yang dulu saya share di awal itu sebenarnya bisa kepala desa. Kalau sekolah ya bisa yang mewakili ke sekolahan tersebut juga bisa. Tapi karena memang penyelenggaranya adalah di desa, mungkin kepala desa yang akan lebih tepat untuk mewakili yang menandatangani itu, Mbak. Baik, Bapak. Itu saja, Bapak, yang saya tanyakan. Terima kasih, Bapak. Oke, Mbak Nur. Sorry, Mbak Nur ini yang kalau nggak salah yang membantu akreditasi itu ya? Oke, Pak, betul. Oke, nanti kalau suratnya sudah jadi segera kirimkan ya. Oke, Pak, siap. Ya, nanti kalau persoalan kegiatan silakan segera menyesuaikan. Yang penting semuanya nanti bisa dikumpulkan tepat waktu ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas kompensasinya. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Pak, Gumel. saya mau tanya lagi, Pak. Silakan. Saya mau tanya, Mas. Pak. Begini, Pak, saya mitranya itu kan UKM Jamur Janggal itu, Jamur Jagung. Nah, terus kan harus apa lagi ya, Pak? Karena di sana cuma 2 orang, Pak, yang memproduksi itu. Yang memproduksi itu cuma 2 orang ya, Mas ya? Jadi saya harus buat absensi lagi ya, Pak? Oke, gini, pada intinya gini Mas Gumel, silakan disesuaikan Mas Gumel setiap penyelenggaraan mulai dari setelah penerjunan sampai nanti di akhir, itu setiap minggunya harus ada yang namanya logbook. Ya, silakan nanti dibuat untuk dikumpulkan. Setiap minggunya harus ada logbook. Alamat untuk pengumpulan logbook semuanya ada di grup yang dibuat oleh Mas Gana. Jadi semuanya ada Google Drive-nya untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, dan kelima, Kak. Ya. Terus kemudian untuk penyelenggara. Gimana, silakan? Iya, Pak. Silakan. Berarti semuanya logbook itu ya, Pak? Ya, itu untuk kegiatannya Mas Gumel. Ya. Nanti di akhir itu juga masuk disampaikan juga itu untuk absensi setiap per kelas. Itu juga nanti yang ditanyakan Mbak Nur tadi. Jadi ketika Mas Gumel mengadakan kelas, nanti penyelenggaraan kelas itu juga dibuktikan dengan ada yang namanya absensi. Dulu juga sudah saya unggah di grup. Mungkin kalau nanti Mas Gumel belum bisa mengakses itu akan saya unggah lagi. Iya, Pak. Ya, nanti kalau masih ada kebingungan langsung tanyakan lewat grup, Mas ya. Karena ini suaranya Mas Gumel putus-putus. Suaranya Mas Gumel putus-putus. Baik, Pak. Nanti kalau saya bingung, saya tanyakan di grup, Pak. Oke. Siap. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Mas. Oke, satu lagi. Ya. Ada yang ingin menanyakan? Oke, tidak ada. Oke, jika tidak ada, berikut ini adalah gambaran tentang nanti apa yang harus teman-teman kerjakan untuk minggu-minggu terakhir. Baik sebelum atau mungkin bisa dikerjakan sesudah penarikan. Saya akan share materi presentasi. Apakah terlihat? Bisa dijawab dulu. Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, terlihat ya. Nah, ini nanti kira-kira gambaran penyusunan laporan akhir KKN Back to Village ini. Oke, yang pertama adalah nanti teman-teman itu di akhir penyelenggaraan KKN itu diminta untuk membuat pertama berita desa. Berita desa yang awal dulu ketika teman-teman sebelum terjun KKN itu adalah memberikan gambaran tentang rancangan program dan rancangan target yang kemudian akan diberikan kepada mitra tentang program teman-teman yang teman-teman lakukan. Nah, nanti di berita desa akhir itu adalah sudah memberikan sebuah gambaran tentang apa yang terjadi perubahan di sana. Itu nanti kemudian teman-teman buat berita desanya dan kemudian juga diupload melalui sdunet.id. Ya, itu tugas yang pertama. Nanti yang kedua adalah teman-teman membuat artikel dengan jumlah halaman 8 sampai 12 lembar. Isi artikel ini adalah kegiatan yang dilakukan selama teman-teman mengerjakan KKN. Nah, kira-kira formatnya seperti apa?
Ini akan saya berikan contoh dulu. Untuk sistematikanya, itu kira-kira nanti seperti ini. Ini yang sudah disampaikan dari LP2M. Sorry, salah, bentar. Oke, apakah terlihat? Terlihat, Bapak. Terlihat, Pak. Bapak. Ya. Maaf, ini yang sambil dangdutan siapa tolong di-mute ini. Oke, terima kasih. Ya, sistematika penulisan untuk artikel ilmiah, pengganti laporan untuk nanti laporan akhir di KKN. Jadi ini teman-teman untuk judul itu maksimum atau maksimal adalah 12 kata. Di ke-12 kata tersebut itu wajib harus ada sertaan kata KKN UNED. Ya, ingat, harus ada serta KKN UNED, maksimum 12 kata. Kemudian di bawahnya nanti akan ada identitas penulis, yaitu yang menulis adalah teman-teman. Penulisnya, identitasnya. Kemudian dilanjutkan dengan abstrak berbahasa Indonesia dengan maksimal adalah 250 kata. Itu dengan kemudian diikuti di bawahnya ada kata kunci atau keywordnya, yaitu maksimal 5 minimal 3 kata. Ya, maksimal 3 minimal 3, maksimal 5 kata. Kemudian untuk isi artikel nanti itu adalah pertama pendahuluan. Pendahuluan yaitu dulu teman-teman masih punya filenya, saya yakin, tentang persoalan atau gambaran yang ada di mitra teman-teman masing-masing. Itu seperti apa? Itu yang kemudian menjadi isian di pendahuluan. Gitu. Jadi gambaran mitranya seperti apa? Gitu. Kemudian metode. Metode yang teman-teman akan gunakan kemudian untuk mengatasi persoalan mitra itu seperti apa metodenya? Ya sesuai yang teman-teman lakukan. Sebagaimana yang teman-teman buat dalam bentuk roadmap di masing-masing kegiatan itu kan ada. Pertama misalkan pendalaman, kedua nanti misalkan pembuatan pelatihan, kemudian praktek, dan seterusnya. Itu di metode. Terus kemudian ada hasilnya, gambaran hasil seperti apa. Kemungkinan hasil ini kalau menurut saya bisa ada, bisa juga tidak. Gitu. Karena setelah ini akan ada pembahasan. Yang paling penting pembahasan di metode yang teman-teman sudah rancang tadi, kemudian dibahas. Artinya dibahas di sini dari metode yang teman-teman sudah rancang, itu ketika diaplikasikan waktu real penerjunan di masyarakat atau bertemu dengan para mitra, itu teman-teman deskripsikan. Maka kemarin dulu ketika persuli pertama, kedua, ketiga, saya selalu mengingatkan, ingat di foto. Itu artinya foto itu bisa nanti membantu teman-teman dalam menjelaskan di pembahasan. Itu. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan, yang dimana di sini berisikan statement dan saran atau rekomendasi. Artinya statement tentang hasil yang sudah teman-teman lakukan dari persoalan mitra di pendahuluan, bagaimana metode yang teman-teman gunakan untuk memecahkan itu, kemudian teman-teman laporkan dalam pembahasan. Nah, simpulannya seperti apa? Itu. Apakah kemudian berjalan lancar, akhirnya mitra bisa kemudian berjualan walaupun di tengah-tengah pandemi, bagi teman-teman yang memilih tema tentang kewirausahaan, kalau teman-teman yang memilih tema tentang pendidikan, apakah para mitra anak-anak SD ini kemudian bisa tetap belajar di tengah-tengah pandemi dan memanfaatkan aplikasi yang sudah teman-teman berikan, dan seterusnya.
Dan mungkin di sini juga akan ada muncul saran atau rekomendasi untuk kemudian keberlanjutannya selanjutnya. Ada sarannya. Dan setelah itu maka akan ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini silakan kepada LP2M, tentunya Rektor Jember, terus kemudian kepada para perangkat desa atau kepala desa, camat, terus kemudian tentunya para mitra. Itu. Dan terakhir, yang namanya artikel ilmiah pasti akan ada daftar pustaka. Di sini disarankan atau diarahkan teman-teman menggunakan cara penulisan daftar pustakanya itu dengan sistem apa atau Association Psychological Association. Jadi nanti menggunakan ini. Gitu. Kira-kira gambaran contohnya konkretnya untuk kemudian sistematikanya ini seperti apa pengganti laporannya. Berikut ini ada contoh. Oke, terlihat? Apakah sudah melihat jurnal? Lihat, Pak. Ya, Pak. Lihat ya. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah teman-teman membuat judul. Judul di sini adalah maksimal 12 kata, maksimal 12 kata. Cuma di sini hanya contoh ya. Makanya nanti di sini teman-teman judulnya wajib harus ada KKN UNED. Misalkan di sini pengembangan desa peduli lingkungan di Desa Ngimbangan, Kabupaten Mojokerto dari mahasiswa KKN UNED. Misalkan gitu, harus ada KKN UNED-nya. Ingat. Kemudian di sini diikuti dengan setelah itu kecil di bawah judul nanti akan ada muncul identitas penulis, yaitu nama teman-teman yang menjadi penulis. Setelah itu di bawahnya teman-teman buat abstrak, intisari dari isi dari artikel ilmiah teman-teman. Dengan menggunakan bahasa Indonesia saja maksimal 250 kata. Jadi semuanya yang ada di dalam abstrak ini nanti bisa terdeteksi menggunakan Microsoft Word itu maksimal 250 kata, tidak boleh lebih. Setelah itu diikuti dengan keyword atau kata kunci minimal 3, maksimal 5 kata. Jadi kata kunci yang kemudian ada di dalam abstrak itu minimal 3, maksimal 5 kata. Kembali kalau misalkan contohnya kewirausahaan, bisa jadi di sini adalah wirausaha, terus kemudian berjualan, bisa jadi nama atau mungkin jenis usahanya apa, itu bisa kemudian menjadi kata kunci. Terus kemudian setelah keyword masuk ke penulisan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pendahuluan isinya adalah tentang gambaran mitra dulu seperti apa, metode tentang bagaimana kegiatan pengabdian yang akan teman-teman lakukan, itu di metode, ada perencanaan, pelaksanaan, kalau di sini pelaksanaan. Nah, terus di sini akan ada langsung muncul hasil pembahasan. Jadi saya pikir tidak perlu ada hasil, tidak harus ada pembahasan. Jadi langsung ini menjadi satu kesatuan dalam bentuk hasil pembahasannya seperti apa. Ya, jadi yang sudah teman-teman rencanakan di metode itu kemudian Anda uraikan secara lebih rinci di hasil pembahasan. Tuh, kemudian ya ini sesuai dengan yang teman-teman lakukan selama kegiatan 4-5 minggu. Itu seperti apa, misalkan itu bisa menjadi subbab. Misalkan contoh di sini, dalam tahap pelaksanaannya itu terbagi ada beberapa subbab yang dimana pertama ada lomba kebersihan RW dan kerajinan barang bekas. Kemudian ada lomba mewarnai dan seterusnya silakan disesuaikan. Setelah hasil pembahasan, maka yang terakhir adalah kesimpulan gitu, dan juga ada saran ucapan terima kasih di contoh nggak ada, tapi teman-teman di sini disuruh untuk membuat ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke.
Itu kira-kira gambaran artikel ilmiah yang nanti teman-teman harus kerjakan. Minimal 8, maksimal 12 halaman. Gitu. Oke, untuk artikel dulu yang mungkin agak-agak rumit, agak-agak perlu pengerjaan khusus buat teman-teman yang mungkin banyak memakan waktu. Kalau ada pertanyaan dulu silakan ditanyakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Pak, Silakan. saya tanya ya, Pak. Silakan. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Gumel? Ya, Pak. Ya. Seperti tadi, Pak, artikel ini ya, Pak, artikel ini kita kerjakan apa yang kita lakukan selama dari minggu ke-1 sampai ke-5 ya, Pak? Ya, benar Mas. Jadi apa yang kamu lakukan itu yang kemudian sebenarnya kamu tuliskan. Cuma penulisannya itu biar kemudian seragam dan kemudian tersistematika dengan baik, maka dibuatkan sistematika penulisan dalam bentuk artikel ilmiah. Itu biar itu terbaca dengan baik, maka harus ada judul, harus ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, pembahasan, dan juga kesimpulan, Mas Gumer. Baik, Pak. Begitu ya. Oke, yang lainnya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Mau tanya, Pak. Silakan, ini dengan siapa? Mas Gana. Gana. Untuk berita desa sendiri itu apa boleh diedit lagi, Pak? Pasti, Mas. Kalau berita desa sudah lagi tidak menggambarkan tentang kekurangan mitra. Ya, mitra ini memiliki kendala apa, tapi sudah memberitakan tentang hasil yang sudah teman-teman KKN ini lakukan, berita desanya gitu. Jadi perubahan yang terjadi pada mitra setelah ada sentuhan dari teman-teman selama 45 hari itu diberitakan, itu disampaikan. Begitu, Mas. Jadi berita desa yang diupload pertama kali apa boleh diedit? Silakan, nggak masalah gitu. Tapi yang penting bukan itu kemudian diambil dan dikirim ulang gitu. Pasti nanti tidak akan disetujui. Oh iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Mas. Yang lain, apakah masih ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ya, saya lanjutkan terlebih dahulu. Saya kembalikan ke PowerPoint dulu. Nah, setelah teman-teman membuat artikel dengan minimal 8 halaman dan maksimal 12 halaman atau lembar, teman-teman nanti di akhir juga wajib membuat materi presentasi. Gitu. Jadi dari hasil artikel itu kemudian teman-teman buatkan materi presentasinya. Bisa menggunakan apapun software, tapi biar lebih memudahkan, dan juga softwarenya juga biasanya melekat di beberapa OS, software gunakan saja materi atau menggunakan software PowerPoint saja. Itu. Isinya harus berapa slide atau berapa bebas. Yang penting itu sudah memberikan gambaran tentang apa yang sudah teman-teman lakukan. Yang tentunya apa yang teruraikan di artikel ilmiah itu teman-teman buatkan materi presentasinya. Itu. Nah, selain materi presentasi, kemudian yang terakhir adalah video kegiatan. Jadi bagi teman-teman yang sudah kemudian membuat video minggu pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5, itu bisa kemudian tinggal menggabungkan atau tinggal sedikit lagi diedit, kemudian menjadi sebuah video kegiatan mulai dari awal sampai akhir KKN. Gitu. Jadi akan jauh lebih memudahkan bagi teman-teman yang sudah membuat video kegiatan dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Gitu. Jadi di sini nanti teman-teman akan memiliki 4 tugas, yaitu berita desa,
membuat artikel, pengganti laporan, materi presentasi yang akan presentasikan dari hasil artikel tersebut, dan juga video kegiatan. Gitu, itu yang tugas yang harus dikumpulkan. Nah, cuma di sini karena ini masih dalam kondisi pandemi, gitu kan. Nah, maka saya punya ide terkait dengan nanti untuk ujian teman-teman, itu biar supaya tidak banyak memakan waktu dan tentunya juga memakan kuota bagi teman-teman, itu misalkan ini usulan saya, tapi ini bisa kemudian nanti kita rubah mekanismenya ujian. Kalau menurut saya daripada nanti teman-teman akan mempresentasikan satu persatu secara bergantian melalui Zoom, ya di sini saya mencoba untuk membuat itu lebih sederhana, yaitu silakan teman-teman membuat video atau merekam presentasi dari materi presentasi yang sudah teman-teman buat itu kurang lebih 10-15 menit, kalau bisa di bawah 10 menit juga boleh, yang lebih singkat saja gitu. Yang kemudian nanti silakan teman-teman upload melalui YouTube dan kemudian silakan link video presentasi tersebut kirimkan ke grup WA KKN. Jadi nanti teman-teman tidak perlu kemudian lagi mempresentasikan. Jadi di sana setelah nanti akan saya lihat, mungkin jika akan ada beberapa pertanyaan, saya akan menanyakan melalui grup juga pada waktu setelah saya menonton. Gitu. Itu akan, kalau menurut saya itu akan jauh lebih membuat teman-teman untuk waktu, kuota dan seterusnya akan jauh lebih apa ya, lebih irit gitu. Karena nanti kalau bayangkan 45 orang presentasi antara 10-15 menit dikalikan nanti sudah akan banyak memakan waktu. Jadi saya pikir menggunakan video ini akan jauh lebih bijak di kondisi pandemi ini. Gitu. Nah, kemudian kesemuanya nanti itu dikumpulkan maksimal 10 hari setelah tanggal 14 Agustus 2020. Ya, jadi semuanya berita desa, artikel, materi presentasi dan video kegiatan itu dikumpulkan maksimal 10 hari setelah tanggal 14 Agustus 2020 karena tanggal 14 ini adalah tanggal penarikan. Nah, jika nanti di grup KKN 11 ini sepakat kemudian untuk presentasinya menggunakan video, maka berita desa, artikel, materi presentasi, video kegiatan, dan video presentasi itu dikumpulkan maksimal 10 hari setelah tanggal 14 Agustus. Tuh. Ya, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan. Adakah yang ingin menanyakan? Assalamualaikum, Bapak. Silakan, Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Mega? Selamat malam, Pak. Ya, tolong dihidupkan videonya, Mbak. Assalamualaikum, Bapak. Ya. Saya ingin bertanya soal materi presentasi itu, Pak. Ya. Jadi, presentasi itu isinya apakah poin-poin dari artikel kita atau materi-materi kelas yang pernah kita buat, Pak? Materi presentasi ini adalah isi poin-poin dari artikel teman-teman. Gitu, karena materi dari kelas yang teman-teman lakukan pasti nanti juga menjadi bagian kecil dari laporan artikel yang teman-teman buat. Gitu. Tapi pada intinya materi presentasi ini adalah poin-poin yang ada di artikel yang teman-teman buat. Gitu, Mbak. Ya, Pak. Matur suwun ya, Pak. Ya, sama-sama. Iya. Oke, yang lainnya silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya, Pak, ingin bertanya. Oke, silakan Mbak Softiana Agusta. Tolong dihidupkan, Mbak. Iya, Pak. Di sini saya ingin menanyakan mengenai artikel, pembuatan artikel. Nah,
dalam pembuatan artikel di sini sendiri itu apakah nanti ada revisi atau bagaimana Pak? Terus kemudian untuk goals artikel sendiri itu diarahkan kemana? Mungkin lebih ke arah publikasi atau hanya nanti digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan PPT aja? Kayak gitu Pak. Oke. Ya Mbak Softiana, artikel sebenarnya ini adalah penyederhanaan pengganti dari format laporan, Mbak Softiana ya. Nah, nanti artikel itu akan dikumpulkan terlebih dahulu. Karena nanti rencana LP2M itu tidak semuanya artikel juga akan dipublikasikan. Tapi jika nanti ada beberapa artikel yang memang menurut tim LP2M itu layak dipublikasikan, nanti akan dipublikasikan. Gitu. Rencananya seperti itu. Gitu, maka teman-teman dibuat formatnya sebagaimana pembuatan artikel ilmiah gitu. Begitu Mbak Softiana ya. Untuk dalam penyusunan artikel sendiri itu apakah ada revisi Pak? Oke. Khusus untuk artikel memang nanti saya harapkan teman-teman semua itu sebelum tanggal 14 itu sudah mulai menyusun. Nanti silakan kirimkan kepada saya. Saya akan kemudian memberikan 2 kali lah, maksimal 2 kali, silakan kirim, kemudian akan saya baca, kemudian akan saya komentari, teman-teman kirimkan lagi, saya komentari, kemudian itu tinggal dikirimkan ke selesai, artinya nanti untuk dikumpulkan gitu. Jadi memang penyaringannya melalui DPL-nya masing-masing nanti. Jadi silakan kirimkan, mulailah proses sebelum tanggal 14. Gitu. Jangan semuanya 45 orang nanti setelah tanggal 14 baru mengirimkan gitu. Nanti saya sendiri yang akan kewalahan. Artinya sebenarnya nggak kewalahan, nggak masalah, cuma saya takutnya tidak akan maksimal untuk membaca tulisan teman-teman gitu. Kira-kira itu Mbak Softiana. Oh nggih Pak. Untuk video kegiatan yang rangkuman dari minggu pertama sampai minggu terakhir itu apakah ada durasinya, Pak? Soalnya tadi kan belum disebutkan syarat dari video kegiatan secara keseluruhannya, Pak. Oke. Untuk durasi kaitannya untuk tayang di YouTube itu sebenarnya bebas. Cuma kalau bisa harus di bawah 15 menit usahakan. Biar supaya tidak membosankan gitu. Artinya video-video yang sudah teman-teman buat di minggu pertama, ambil intinya saja, dikasih caption tulisan apa, masuk ke minggu kedua, caption apa, gitu, sehingga dalam laporan video akhir itu semuanya padat kegiatan dari minggu pertama sampai terakhir. Upayakan kalau bisa itu maksimal 15 menit. Itu jangan sampai membuat nanti 40 menit, 30 menit gitu, yang mau nonton juga kurang kurang antusias gitu ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Softiana. Oke, yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk terakhir, poin terakhir di presentasi. Saya share, terlihat ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman tadi sudah saya uraikan tentang tugas yang harus teman-teman buat dan dikumpulkan sampai kapan, ya artinya maksimal 10 hari setelah tanggal 14 Agustus atau penarikan. Nah, sekarang kita masuk di pembicaraan tentang penarikan. Nah, penarikan KKN sekarang edisi tentang KKN konsep Back to Village ini itu dilakukan tanggal 14 Agustus. Surat resminya kalau teman-teman belum mendapatkan, habis ini nanti akan saya share materi ini, terus kemudian contoh artikel akan saya share lewat grup, dan juga surat penarikannya nanti akan saya share. Penarikannya itu adalah tanggal 14 Agustus. Cuma nanti untuk terkait dengan mekanisme penarikan antara saya, DPL sebagai DPL dengan mitra teman-teman semua, itu bisa dilakukan sebelum atau setelah tanggal 14 Agustus. Makanya di sini nanti saya minta salah satu atau berdua atau bertiga dari teman-teman untuk mengkoordinasi kira-kira
menyepakati waktu kapan penarikan bisa dilaksanakan. Apakah sebelum tanggal 14 ataukah setelah atau di tanggal 14-nya akan jauh lebih baik gitu. Nah, nanti di sini teman-teman semuanya diupayakan nanti ketika proses penarikan ini itu bersama mitra saat penarikan. Itu. Dan mekanismenya penarikan menggunakan Zoom. Jadi nanti teman-teman semuanya sebagaimana dulu waktu penerjunan, tapi ketika waktu penerjunan dulu kan ada acara dari LP2M. Sedangkan untuk penarikan, ini LP2M hanya mengirimkan surat dan selebihnya diserahkan kepada DPL. Maka nanti silakan di sini nanti saya minta perwakilan dari teman-teman untuk mengkoordinasi teman-teman yang lain, menyepakati kira-kira tanggal berapa untuk penyelenggaraan penarikan. Gitu. Jadi silakan mungkin setelah ini nanti teman-teman bisa saling menanyakan ke pihak mitra kira-kira di tanggal berapa gitu. Tapi kalau saya berharap sih tanggal 14 Agustus ini penarikannya. Toh juga nanti saya agendakan untuk penarikan tidak akan lebih dari setengah jam prosesinya gitu. Kira-kira itu untuk penarikan. Jadi sebenarnya bisa sebelum atau setelah tanggal 14. Cuma saya di sini mengharap nanti teman-teman semuanya bisa menyepakati di tanggal 14 Agustus. Terus kemudian upayakan ketika nanti waktu penarikan teman-teman itu bersama mitranya masing-masing. Dan yang terakhir penarikan nanti menggunakan via daring atau menggunakan Zoom. Oke, kira-kira itu gambaran dari penarikan. Oke, selanjutnya untuk mengkoordinasi terkait dengan masalah tanggal penarikan, saya minta ada 2 orang perwakilan di sini untuk teman-teman mengkoordinasikan terkait dengan masalah waktu. Silakan, siapa, Mbak siapa atau Mas siapa. Janganlah saya harus kemudian menunjuk. Oke, biar mempersingkat waktu. Ayo silakan, Mbak, Mas. Cuma menanyakan teman-teman, mungkin setelah ini teman-teman bisa menanyakan kira-kira kapan, tapi upayakan kalau bisa tanggal 14. Ayo, Mas dan Mbak siapa yang berkenan membantu saya? Saya, Pak. Oke, Mbak Mega ya. Mbak Mega Lestari. Satu lagi, biar tidak sendirian. Yang cowok, Mas Arief bisa membantu saya? Siap Pak, nggak apa-apa. Ya. Bersedia saya. Ya, Mas Arief ya. Jadi cuma nanti Mbak Mega sama Mas Arief itu tugasnya mengkoordinasi teman-teman, mengupayakan supaya nanti waktu penarikan itu akad dalam satu waktu. Tapi di sini upayakan kalau bisa tanggal 14 Agustus sebagaimana surat yang sudah dibuat oleh LP2M. Gitu, jadi biar enak. Nah, di sini artinya sebenarnya tidak wajib harus dengan mitra, tapi kalau bisa upayakan bersama mitra. Itu biar ada satu prosesi seremonial resmi di mana ada penarikan dari kampus setelah adanya penerjunan. Seperti itu ya. Itu diupayakan bagi teman-teman. Oke. Kemudian mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan persuli kelima malam hari ini atau persuli yang terakhir. Nanti pertemuan terakhir kita melalui via Zoom adalah ketika penarikan. Ya, nanti selebihnya ini informasi semuanya kita bisa diskusikan melalui via grup WA. Ya, tapi kalau bisa yang lebih spesifik, kalau lebih umum bisa teman-teman japri saja, biar nanti di grup itu tidak menyulitkan atau banyak menumpuk-numpuk tentang informasi, karena
saya akan mendeteksi semua tugas, baik pengumpulan video, pengumpulan menggunakan Google Drive, itu semuanya saya akses lewat WA Group. Begitu ya, Mas dan Mbak semuanya. Sebelum saya tutup, saya akan mengabsen dulu. Jadi yang saya panggil namanya, saya harap untuk menjawab. Mbak Firdausa Yuni Rahmawati, apakah hadir? Hadir, Bapak. Oke, hadir. Mas Albert Agung. Oke, Mas Albert Agung tidak hadir. Mbak Nia Mariatus Solihah. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Alisa Maulidia. Mbak Alisa Maulidia. Oke, namanya Pak. Mbak Nur Lailatul Latifah tadi datang. Hadir. Hadir, Bapak. Mbak Bella Lilis Apriani. Hadir, Bapak. Mbak Mega Lestari hadir. Mbak Desi Fitria Romadoni. Hadir, Bapak. Hadir. Mbak Titis Nur Intan Nafisah. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Alessandra Aulia Maharani. Hadir, Pak. Mbak Vera Fitriani. Hadir, Pak. Mas Aditya Noval Dwi Hartanto. Hadir, Bapak. Oke. Mbak Natasha Dinda. Hadir, Bapak. Mbak Karinda Evitasari. Oke. Ada Mbak Karinda. Ada. Mas Arief Budiawan juga hadir. Lanjut. Mbak Suci Agustina. Hadir, Bapak. Mbak Tahnia Vela Indrawati. Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Ya. Mbak Putri Erwanda Rayana. Hadir, Bapak. Mbak Ginada Rafni Syafira. Hadir, Bapak. Mbak Deta Nur Rahmawati. Mbak Deta Nur Rahmawati. Mbak Deta tidak hadir. Mbak Samrotul Indasari. Hadir, Pak. Mbak Aulia Faiz Isfahani. Hadir, Bapak. Mbak Fenty Fitra Dewi. Mbak Fenty. Hadir, Pak. Mbak Softiana Agusta. Hadir, Pak. Mbak Zahfira Al-Habsyi. Hadir, Pak. Mas Henry Prasetyo. Hadir, Pak. Mbak Tias Wahyu Kinanti. Hadir, Pak. Mbak Rahmania Puspa Adani. Hadir, Pak. Mbak Eri Rohmah Maulani. Hadir, Pak. Mbak Hadian Nadifa. Hadir, Pak. Mbak Hadir, Anis, Pak. ya, Mbak Anis Fitrianingsih. Hadir, Bapak. Mbak Dwi Jayanti Jualita Suprapto. Hadir, Pak. Ya, Mbak Anfinia Priscilia Mahardiaranti. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Ya, Mbak Nur Aine. Oh, ini masuk, baru masuk. Mbak Nur Aine. Halo, Mbak Nur Aine.
Ya. Iya, Pak. Ya. Saya panggil ulang Mbak Dita Nur Rahmawati, apakah ada? Nampaknya nggak ada. Sama Mas Albert Agung Bimo Kurnia. Nggak ada. Oke. Oke, itu yang saya bisa sampaikan dan laporan teman-teman perwakilan 10 orang pada proses malam hari ini. Nanti semua materi kemudian contoh untuk artikel saya akan unggah di grup biar teman-teman jauh lebih bisa mempelajari dengan seksama. Oke, sebelum saya akhiri, saya minta tolong teman-teman untuk mengaktifkan semua kameranya untuk buat foto terlebih dahulu. Maaf Bapak, tadi saya belum di absen. Siapa? Triadara Samti. Mbak Triadara. Oh Saya iya. juga, Pak. Siapa? Mas Gumel? Pak, saya juga belum, Pak. Iya, Mas Gumel. Siapa? Siapa yang belum? Gomel, Mas Gomel. Sudah tadi, Mas. Kan kita sudah ngobrol banyak tadi. Artinya Mas Gumel sudah masuk. Nggak perlu di absen. Ya. Maaf, ya. Ya, sekarang untuk slide pertama siap-siap, teman-teman. Oke, senyum. Semuanya. 1, 2, 3. Bentar, sorry. Sebentar, ada kesalahan teknis. 1, 2, 3. Oke, sekarang lanjut slide yang kedua. Oke, silakan senyum, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Selebihnya nanti informasi saya sampaikan lewat grup. Saya harap Mas Arief sama Mbak Mega bisa membantu saya terkait dengan waktu. Saya akhiri persuli pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.